aku, jika engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau kita susun pekerjaan yang Yesus lakukan dari sejak dia dilahirkan ke dunia sampai kemudian dia diangkat ke langit, tidak ada pekerjaan Yesus yang akan mengantarkan kita menjadi Kristen. Tidak ada. Kenapa? Sederhana untuk mengetahui itu. Kata Yesus mengasihi Elohim. Itu hukum utama. Hukum terutama mengasihi Elohim. Penjabarannya kalau kita mengasihi Elohim adalah mentaati, mengikuti, menuruti, runut, tertuntun, terbimbing di dalam menjalankan kemudian hubungannya dengan Elohim. Artinya rujukannya ke kitab Tanakh, bukan ke surat-surat Paulus yang membebaskan manusia dari segala perintah aturan Tuhan. Kata Yesus, hukum terutama dan utama adalah mengasihi Elohim. Kalau mengasihi Elohim berarti tunduk berserah diri kepada apa yang diinginkan oleh Elohim. Apa yang diinginkan oleh Elohim adalah apa yang tertuang di dalam kitab Tanakhnya Yahudi. Karena Elohim awal kali menyatakan diri setelah dari nabi-nabi besar terdahulu itu kepada ke-12 suku Bani Israel, Bani Yakub. Maka ketetapannya kemudian mengasihi Elohim tertuang di dalam Ulangan 11 nomor 1. Jika engkau mengasihi Elohim, maka dengarkan dengan setia, lakukan apa yang menjadi tuntunan, perintah, larangan yang ada di dalamnya. Jika kasih kepada Elohim, Yosua 22 nomor 5. Harus melaksanakan apapun yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu baru masuk dalam kategori mengasihi Elohim. Dalam hal ini, Kristen sudah nggak lolos. Makanya Yesus berkata dalam Matius 23, nomor 2, nomor 3, orang Yahudi dan orang Farisi ahli kitab sudah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah semua apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Loh, kok kenapa bisa? Murid bertanya, kenapa bisa kami tidak mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi, wahai guru? Kata Yesus, sebab mereka berkata tentang kitab Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti. Nah, kalau saya sebagai Muslim, saya pun bisa berkata, jangan mengikuti orang Kristen. Kenapa? Mereka mengambil terjemahan kitab Taurat tapi cuma sebagai aksesoris. Mereka tidak mempraktekkan. Malah mereka membantai Taurat itu. Itu yang pertama. Lalu kata Yesus, hukum kedua apa? Mengasihi sesama manusia. Apa implementasi kemudian mengasihi sesama manusia? Yesus terangkan tuh di dalam Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Dan mengajarkan kepada orang lain, dan mengajarkan kepada orang lain, baik buruknya ajaranmu terhadap orang lain menandakan engkau mengasihi atau tidak mengasihi. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling cilek, lalu mengajarkan kepada orang lain, artinya menyesatkan orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat, apa kata Yesus? Dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, kasihnya di mana? Akan tetapi sebaliknya, ini kasihnya. Barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan alias menjaga hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit alias surga. Jelas kok itu? Jadi submateri pengajaran Yesus sebagai guru, sebagai rabi, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel adalah mengasihi. Mengasihi dalam tataran kasih hukum utama dan terutama, dan mengasihi dalam tataran hukum kedua, mengasihi sesama manusia. Implementasi dari kedua hukum itu adalah hukum Taurat.
bukan yang lain. Bagaimana mungkin dikatakan kasih kepada anak-anak kita? Masih bayi kita sudah mengajarkan mereka menyembah kepada Tuhan saingan. Tuhan saingannya, Tuhannya Elohim, Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub. Anak-anak kita bimbing mereka untuk memperkenalkan, menyatakan iman, kepercayaan bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi terkutuk, lalu menebuskan dosa-dosa mereka. Ini yang disebut kasih? Tidak. Itu membunuh. Itu keji terhadap anak keturunan kita. Karena mengajarkan mereka menghilangkan hukum yang datang kepada Bani Israel. Kita ngaku-ngaku pengikutnya, tapi kita menghilangkan itu. Kata Yesus, jangan kau mengikuti ahli Taurat. Jangan kau ikuti orang Farisi. Mereka menteorikan, tapi tidak mempraktekkan. Lah bedanya dengan Kristen apa? Maka kami Islam melihat dari sudut pandang keagamaan, Kristen ini enggak lolos dua-duanya. Tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi manusia. Tetapi mereka memandang indah pekerjaan-pekerjaan mereka. Seakan-akan mereka ini orang suci, orang kudus. Padahal yang disebut kudus adalah mereka yang taat, runut menjalankan perintah Elohim. Yang dikatakan kudus adalah mereka yang setia menjalankan hukum Elohim, hukum Tanakh, lalu mengajarkan keturunannya pun hal yang sama. Apakah ini terjadi pada orang Kristen? Tidak. Justru tidak sama sekali. Makanya Yesus mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang ini yang mana? Kristus yang menyesatkan banyak orang itu yang mana? Islam tidak pengikut Kristus, Buddha, Hindu tidak pengikut Kristus, hanya Kristen yang menjadi pengikut Kristus. Pertanyaannya sekarang ini adalah, di era digital, di era serba canggih, di era manusia sudah pada pintar dan cerdas, bisa mendeteksi Kristen ini ikut Kristus yang mana? Kristus yang datang bersungut-sungut, berdoa semalam-malaman kepada Elohim, atau Kristus yang dengan sombongnya mengaku, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ini bukan karakteristik daripada Yesus yang hanya berkata menurut firman Tuhan, yang hanya melakukan hanya firman Tuhan, lantas mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dengan karakter yang muncul keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ini bukan karakter Yesus. Yesus mengatakan dalam Matius 10 nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke jalan orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang yang sesat dari umat Israel. Itu pesan Yesus. Murid yang keluar dari Israel, murid yang pergi kepada serigala, murid yang keluar daripada domba-domba Yakub, mereka lah murid yang terjerat di dalam tipu daya Kristus palsu tersebut. Karena Yesus mengatakan, Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24:24. Jadi kalau ada dikatakan keselamatan itu dari Yahudi, Yahudi yang mana yang ngajarin ente? Yahudi yang menerima pemberitaan Kristus di padang gurun. Oh, tunggu dulu. Yesus meminta kepada muridnya waspada kepada oknum yang mengaku Kristus. Nah itu bang, itu yang perlu saya jelaskan. Bahwa yang disebut kasih, atiullah wa atiur rasul, bukan kemudian melanggar semua perintah Allah. Makanya di dalam Matius 24, Yesus mengatakan di data nomor 15-nya, jelas itu. Jika apabila seorang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Daniel. Saya ulang, Matius 24 nomor 15. Apabila seorang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Pembinasa keji ini duduk di tempat kudus, artinya dia memiliki posisi tinggi. Seperti rasul, seperti nabi, seperti Mesias, seperti raja. Duduk di situ seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Daniel 7 nomor 25. Dia akan memutarbalikkan hukum yang maha tinggi. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakannya benar. Inilah yang terjadi hari ini. Pembinasa keji itu duduk dan diberi gelar rasul, tempat yang kudus. Rasul itu tempat kudus, padahal dia adalah pembinasa keji. Dia akan memutarbalikkan fakta, hukum-hukum yang datang dari Elohim, diobrak-abriknya.
Dikatakannya hancur, dikatakannya sampah, dikatakannya itu adalah taimeong, dikatakannya itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak membawa kepada keselamatan. Yang membawa keselamatan adalah Kristus, itulah dia. Padahal Yesus diutus, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, kalau tidak percaya mati dalam dosa. Yesus mengatakan, "Hai, kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, jangan kau percaya." Orang yang percaya kepada Yesus akan mendengarkan itu. Maka 1 orang, 2 orang, 3 orang, berjuta orang datang mengaku bertemu dengan Kristus, tidak akan goyah. Dia akan tetap percaya kepada Yesus untuk tidak percaya kepada mereka yang mengaku bertemu Kristus itu. Begitulah umat Islam. Ketika ada murtadin mengaku umroh, mengaku sholat tahajud, bertemu Yesus, kami cuma tersenyum. Bro, di dalam Al-Quran itu palsu. Di dalam Bible pun Yesus mengatakan jangan percaya, itu palsu. Sebab kalau aku yang datang akan diiringi oleh tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu wajib mutlak menyertai aku ketika aku yang datang. Tapi kalau bukan aku yang datang, hanya modal congor, ngaku aku, jangan kamu percaya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada tema tadi, kasih itu adalah atiullah wa atiur rasul. Kasih itu adalah taat kepada ajaran Elohim dan taat kepada ajaran Musa dan Yesus alias Isa dalam Islam. Demikian. Silakan. Bang Mayor. Luar biasa itu. Luar biasa. Lanjut. Hebat, dahsyat ya. Ya, saya juga tidak bisa membantah ya ceramah dari Bang Suma. Ya, karena namanya juga ceramah ya seperti itu. Tapi yang tadi saya tanyakan belum dijawab. Ya, Bang Suma sudah dakwah tapi pertanyaan mungkin sudah kelewat ya. Pertanyaannya apa tadi, Bang? Sorry. Ya, tadi saya bertanya, ya, manakah yang lebih baik? Kita percaya kepada orang yang bertemu seperti Bang Suma bilang tadi di padang gurun yang mengajarkan tentang kasih, atau kita percaya kepada Yahudi yang mengajarkan perang sampai hari ini? Itu pertanyaan saya, Bang. Tapi Abang sudah ceramah panjang. Oke. Ya. Baik, Bang. Jadi gini, saudara, manakah lebih percaya kepada Yahudi? Ini satu hal yang menarik. Orang-orang Yahudi itu memiliki keyakinan bukan untuk disiarkan. Orang Yahudi diikat oleh tali akidah. Apa itu? Hukum yang datang kepada mereka tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada bangsa lain. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Hukum-hukum yang datang kemudian kepada Bani Israel tidak diberikan Elohim kepada bangsa yang lain. Makanya kalau merujuk kepada pengakuan, merujuk kepada hal yang ada di dalam kepercayaan orang Yahudi, mereka perang dan seterusnya, itu Tuhan sudah nubuatkan, makanya mereka ditinggalkan. Kerajaan Elohim akan diberikan kepada bangsa lain. Israel akan menjadi puing-puing yang ditinggal. Itu yang terjadi, itu hukuman bagi mereka. Bukan masalah percaya mereka harus jadi Yahudi juga, menjadi Israel juga, tidak. Justru apa yang dicerminkan hari ini, upah dari penolakan mereka kepada Yesus. Mereka menanggalkan Mesias yang datang kepada mereka, mengajarkan mereka untuk kembali kepada hukum Taurat. Tapi mereka sombong, mereka angkuh. Maka mereka punya kerajaan dialihkan, diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu ucapan Yesus. Sama di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 14 ayat 15. Ya ahlal kitab, kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, kerajaanmu sudah diambil, diberikan kepada seorang rasul yang aku utus kepadamu untuk mengajarkan kepadamu dari banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Kata Yesus sama. Kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buah kerajaan itu?
memuji, menggaungkan asma pencipta langit dan bumi siang dan malam 24 jam. Berbondong-bondong dari seluruh penjuru bumi datang bersujud di hadapan pencipta langit dan bumi. Itu buah dari kerajaan Elohim. Ajaran para nabi, tauhid satu Tuhan, pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain. Tidak kemudian bersekutu dengan makhluk, dengan roh, dengan apapun itu. Itu buah dari kerajaan Elohim. Mengajarkan sujud, beribadah, mengumandangkan kesucian, ketahbisan, kemudian ketahiran kepada pencipta. Itu buah-buahnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dilakukan oleh buah-buah dari kerajaan Elohim. Memang dikatakan yang betul di dalam Lukas 1 nomor 33. Dia ini adalah Yesus, seorang yang ditentukan menjadi raja bagi Bani Yakub untuk selama-lamanya. Yesus adalah raja bagi Yakub untuk selama-lamanya. Tapi ketika raja itu datang, apa yang dikatakan? Engkau tidak akan menyembah lagi Elohim di gunung ini dan di Yerusalem. Kenapa? Karena akan diberikan kerajaan ini kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Tongkat estafet kerajaan itu diserahkan dari Bani Ishak ke Bani Ismail, bukan ke Bani yang lain, bukan ke Patikan, bukan. Makanya pola Timur Tengah ketika mereka menjadi bangsa pilihan Elohim itu tidak bisa dilepaskan. Apa yang dilakukan Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Yakub, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, dan juga Nabi Yesus masih bertumpuh kepada kaidah yang sama, yaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain pencipta langit dan bumi, yang kemudian disebut Allah dalam Islam, disebut Hasem dalam tataran pengajaran Yudaism. Dan mereka mengakui nabi-nabi yang datang di antara kelompok-kelompok atau umat-umat masing-masing. Itu fakta, itu real. Sehingga ketika ada terjadi, mana yang Anda percaya? Yerusalem, orang-orang Israel, kami tidak percaya. Kenapa? Mereka adalah keturunan ular beludak. Apa yang mereka rasakan hari ini itu timbal balik dari apa yang Tuhan katakan dan nubuatkan di dalam Ulangan 1. Bagaimana Tuhan kemudian murka kepada mereka sampai mereka ditinggal. Anda baca Ulangan 1, satu perikop semuanya, dari data nomor 1 sampai selesai, Anda akan menemukan bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Sampai ayat 1 sampai ayat 46. Murka semurka-murkanya. Ketika Tuhan mendengar gerutumu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang ini angkatan jadi akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yufan. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya, hanya kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjakkan kakinya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Elohim. Sumpah-sumpahnya itu jelas terarah kepada Bani Israel. Anda boleh baca di sana bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Nabi Musa dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan murka, Tuhan marah kepada mereka. Itu jelas itu. Begitu juga dalam Yeremia 23. Bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Dirunutkan semuanya. Bahkan kalau Anda melihat dalam Hesekiel 5, Yeskiel 5, nomor 13, nomor 14, nomor 12, Tuhan murka. Sepertiga dari mereka diserahkan ke seluruh penjuru bumi. Tidak disatukan lagi mereka itu. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Maka Yesus berkata, orang banyak ini yang tidak taat kepada hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi kalau ada pertanyaan, mana yang Anda percaya? Israel yang sedang berperangan sekarang, atau orang yang menjadi saksi seperti murid-murid Yesus dan seterusnya? Tunggu dulu. Bani Israel didatangkan nabi, didatangkan kitab kepada mereka. Mereka jaga? Enggak. Mereka terima? Enggak juga. Lalu Kristen ini siapa? Dia adalah buah dari kerajaan yang lain. Itu yang tadi yang saya katakan. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini kerajaannya berbeda. Kenapa? Karena jelas di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, ajaran-ajaran Elohim yang datang kepada Bani Yakub, yang datang kepada Bani Israel, tidak sedikit pun diberikan kepada bangsa lain. Jadi kalau saya simpulkan 10 detik, jadi kalau Anda mengatakan kami pengikut Kristus, itu adalah seorang penyesat yang mengambil kemudian kesempatan untuk menjadikan bangsa ini seakan-akan menjadi pengikut para nabi Yerusalem. Padahal Yerusalem adalah bangsa yang sudah dikutuki oleh Tuhan.
Saya kira begitu. Silakan. Iya, jadi kalau pertanyaan saya tadi, berarti dalam dua nomor ini, nomor satu bertemu dengan Yesus yang mengajarkan tentang kasih, nomor dua ya mengikuti ajaran Yahudi atau Taurat ini yang berarti perang. Masih lebih baik saya pilih yang nomor satu ya, Bang Sumaya. Tidak ada pilihan, Bung. Tidak ada pilihan. Kenapa? Kalau hidup kan punya pilihan, Bung. Iya, masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan di situ. Kalau abang hidup tidak punya pilihan kan jadi rincu nantinya. Masalahnya bukan di situ, saudara. Nabi Musa alaihi salam diutus untuk Bani Israel. Yesus diutus untuk Bani Israel. Nah, kita ini bukan Bani Israel. Maka pilihan terakhir adalah Bani Ismail. Jadi pertanyaan saya ya, kalau jadi saya, abang kasih masukan lah. Iya. Kalau jadi saya, yang abang kasih masukan sama saya, mana yang Siap. saya harus pilih dari kedua pemahaman ini? Ikut Yesus mengajarkan kasih atau saya ikut Yahudi mengajarkan perang? Mana yang abang suggest kepada saya? Kalau saya ikut Yesus mengajarkan kasih, itu pasti. Oke, makasih. Nah, sekarang kasih yang dimaksud Yesus itu masuk nggak di Kristen? Yang pertama yang saya uraikan tadi, kasih itu taat kepada Elohim. Kepada manusia, mengajarkan manusia untuk taat kepada Elohim. Itu terjadi nggak di Kristen? Sedangkan dua pilihan ini yang Anda maksud, mengikuti kasih yang justru menghantam semua sendi-sendi pengajaran Elohim. Saya katakan kepada saudara, kalau Anda kasih kepada manusia, Anda tidak mungkin mengajarkan anak keturunan Anda menjadi Kristen. Tidak mungkin. Di mana itu bisa saya dapatkan dalilnya? Di dalam Yohanes 16, nomor 14, nomor 13. Yesus di dalam Yohanes 14, nomor 16, nomor 26. Apa yang diindikasikan Yesus itu? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa menurunkan, agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Apabila seorang penolong lain itu datang, dia yang akan mengajarkan kalian segala hukum, segala ketetapan, segala perintah, segala hal yang terkait dengan penginsapan dunia akan dosa. Dan ciri roh kebenaran yang datang setelahku, kata Yesus, adalah satu, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dua, dia akan memuliakan aku. Dari sini Anda bisa mengoreksi diri. Dari sini Anda bisa introspeksi diri. Dari sini Anda bisa bercermin. Apakah keyakinan Anda ini keyakinan yang memuliakan Yesus, atau justru menghinakan Yesus seakan-akan memuliakan? Ingat sekali lagi, Yohanes 16 nomor 14 seharusnya dari nomor 7 sampai nomor 16, tapi fokus ke nomor 14-nya dan 15-nya, 13 dan 14-nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Siapa yang siang malam kemudian menolak Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditelanjangin, Yesus kemudian dihantam balok dari belakang, yang kemudian ditombak, yang kemudian digantung, yang dikutuk. Siapa yang siang malam untuk tidak mengajarkan hal tersebut? Kami. Roh kebenaran itu ketika datang akan memuliakan aku. Kami tidak terima Yesus kami itu ditonjok, ditampar, diludahin, diseret, dibunuh, dikutuk, dijadikan tumbal untuk nebus dosa-dosa kalian. Kami nggak rela, kami nggak rida itu. Tapi kalau orang Kristen, jangan ditanya. Siapa yang diludahin? Yahudi. Yesus. Siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang ditelanjangin? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang diseret di tengah orang banyak? Yesus. Yang digantung? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang dikutuk? Yesus. Yang mati tergantung? Yesus. Itu memuliakan. Anda pada koridor memuliakan. Roh yang ada dalam diri Anda itu roh yang memuliakan Yesus. Padahal ada dua pilihan. Yesus disalibkan atau Yesus diselamatkan. Yesus dikutuk atau Yesus diberkati.
Yesus yang jadi pengkhianat atau Yesus yang dikhianati? Sedangkan polanya jelas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaannya, di mana tertulis? Tertulis di Ulangan 21 nomor 22-23. Apa itu? Jika ada seorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apakah Yesus melakukan dosa yang sepadan hukuman mati? Tidak. Lalu engkau hukum dia, kau gantung dia, kau salib dia. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Tidak ada sama sekali. Yesusku manusia suci, Yesusku manusia mulia. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Tidak mungkin, itu mustahil. Seorang yang suci kemudian dikutuk, dipertontonkan seperti maling, itu mustahil. Tapi bukan itu jadi poinnya. Poinnya kemudian adalah, apabila roh kebenaran itu datang yang kuminta kepada Bapa telah datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian tidak memuliakan, bahkan jauh terperosok ke dalam jurang kesesatan. Apa itu? Anda melantik manusia yang tadinya siang malam bersungut-sungut, bersujud, menghibah, mengharapkan keselamatan dari Sang Bapa, Sang Tuhan. Kalian lantik dia naik setinggi-tingginya, setara dengan Tuhan, sehakikat dengan Tuhan. Kalian telah menghinakan dia di hadapan Tuhannya. Makanya dia mengatakan, waspada kepada penyesat yang datang dengan pura-pura memakai namaku, pura-pura memakai gelarku Kristus. Ya. Tapi dia hanya menyesatkan banyak manusia. Jadi coba renungkan kepada saudara, apakah Anda memuliakan Yesus atau justru Anda menghinakan beliau? Silakan. Kalau secara pribadi sih, saya yakin saya memuliakan Tuhan saya dengan kehidupan buah-buah roh saya. Jadi mungkin itu secara pribadi ya. Kalau masuk dalam keagamaan ya, saya juga tidak tahu dengan agama Islam apa juga memuliakan Islam. Karena di sisi yang lain juga banyak Islam juga jatuh dalam dosa. Jadi tergantung individu ya Bang. Ya, tapi saya berterima kasih atas suggestion dari Bang Suma. Saya ambil nomor 1 lah ya tentang kasih itu. Dan biarlah Galatia 5 ayat 22 ini menjadi pegangan saya tentang buah-buah roh ya. Terima kasih Bang. Oke, itu pertanyaan saya yang pertama. Sungguh luar biasa. Terima kasih atas jawabannya, atas pilihannya. Dan saya juga berterima kasih juga kepada teman-teman. Karena ini hujan keras Bang Suma di sini. Jadi memang agak repot saya. Iya. Siap Bang, siap. Agak repot. Terima kasih ya sudah kasih suggestion. Perjumpaan yang baik kita semua. Room ini dari tadi pagi kita semua diberkati dengan informasi-informasi, edukasi yang luar biasa. Jadi intinya ini saya sudah dapat bahwa dengan iman saya, ya saya percaya kepada Yesus. Dengan iman juga Bang Suma, ya terima kasih sudah memberi pencerahan. Oke. Buat teman-teman yang lain juga mungkin ada pertanyaan. Kalau saya sudah dapat pertanyaannya di sini, sudah dapat jawaban, saya pilih nomor 1. Tinggal implementasinya, kayak Bang Suma tadi katakan tentang implementasi yang harus dilakukan. Dan saya percaya biar Galatia 5 ayat 22 ini menjadi berkat untuk saya. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama Bung. Sehat selalu Bang untuk pencerahan-pencerahannya. Siap, makasih. Luar biasa. Makasih. Ya, dahsyat, hebat. Buat Bang Dablo. Bang Dablo kemana ini? Siap. Iya, luar biasa Bang. Iya, dahsyat. Ini kita sudah dari tadi pagi di sini yang Bang Dablo ya. Sama Bang Philip juga, ada Bang Tiger. Masih ada 2 teman saya Kristen juga di sini. Saya mau jemput anak Bang dari sekolah 11:30. Ya. Siap. Nanti ketika balik dari sekolah izin untuk ditarik naik lagi ya Bang ya. Siap. Oke. Buat Bang Filipus dan juga Abang Tiger,
selamat bersilaturahmi untuk menambah wawasan dalam narasi beragama. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih. Bang Dablo, saya mau loncat atau diturunin? Terserah Bang. Mau pakai turunin aja lah. Siap. Supaya terima kasih Bang ya, sehat-sehat selalu bersama keluarga ya. Datang dijemput, pulang juga diantar. Oke, siap. Yang kayak kamu tadi kan? Siap. Boleh saya gendong Bang Mayor? Gendong aja, siap. Ya, silakan Bang Adi atau Bang Pelipus. Bang Adi. Iya, salam. Silakan. Ini ada guru kami Bang Suma. Silakan. Mungkin abang mendengarkan apa yang disampaikan, dijabarkan oleh Bang Suma. Silakan. Iya, terima kasih Bang Dalbu. Apa yang disampaikan oleh Bang Juma, pemahamannya berbeda dengan saya. Tapi dalam diskusi kan itu sah-sah aja. Ada pendapat A, ada pendapat B. Dan ketika itu tidak ditujukan untuk mencapai suatu mufakat, maka masing-masing boleh berjalan di pemahamannya masing-masing, kan gitu dia. Jadi bagi saya Yesus adalah tetap Tuhan, Yesus adalah tetap Kristus yang akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Gitu dulu Bang Dalbu. Ya, silakan Gerunda. Ya, baik. Keadaan yang ada hari ini, ketika kemudian kebenaran terungkap, ada orang mempertahankan keyakinan yang diterima dari nenek moyang mereka. Kenapa? Karena iblis memang sudah bersumpah di dalam Al-Quran di hadapan pencipta langit dan bumi. Apa kata iblis? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa pihakku adalah pihak yang sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka pengikutku di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis itu bukan datang dalam wujud manusia, dalam bentuk fisik, tetapi iblis itu datang dengan sehalus-halusnya, masuk ke dalam hati, tembus ke sanubari, lantas di kepala berputar, masuk ke dalam aliran darah, mematikan akal manusia, menjadikan nyaman kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia hingga mati. Kapan mereka sadar? Pada saat ajal sudah menjemput. Sekali lagi, iblis bersumpah di hadapan Allah, qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku iblis akan menjadikan kejahatan yang mereka lakukan terasa indah bagi mereka. Sehingga ungkapan-ungkapan yang dibuat-buat seperti yang disebutkan saudara kita tadi, Galatia 5, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini ajaran Hindu, ajaran Buddha ini. Maksudnya semua agama mengajarkan ini. Semua agama mengajarkan kasih. Semua agama mengajarkan sukacita. Semua agama mengajarkan damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Semua agama mengajarkan itu. Bahkan organisasi kemudian mengajarkan hal tersebut. Tarekat-tarekat mengajarkan hal tersebut. Materi-materi kemudian persekutuan-persekutuan mengajarkan hal tersebut. Bahkan penganut ajaran hitam pun mengajarkan itu. Tapi bukan itu yang dikehendaki.
Dalam arti kata bukan itu saja yang dikehendaki oleh Elohim. Elohim mengajarkan hukum. Hukum ini yang mengantarkan kita kasih yang sebenarnya. Hukum ini yang mengajarkan kita damai sejahtera yang sebenarnya. Hukum ini yang mengajarkan kesabaran secara hakiki, bukan yang dibuat-buat. Sementara kalau kita berbicara Galatia 5 nomor 1, baiklah kita dimerdekakan dari kuk penghambaan dan dibebaskan dari aturan-aturan. Jadi seibarat kata saya menganalogikan seorang anak dikasih buku panduan. Wahai anakku, terima buku ini. Buku ini berisi seperti apa engkau harus berlaku dalam hidupmu, hubunganmu kepada Tuhanmu, dan hubunganmu terhadap sesamamu manusia. Ambil buku ini. Nih, baca, pelajari, praktekkan. Anak itu kemudian mengambil. Dibacanya sedikit. Terlalu teori ini. Buang. Habis itu anak ini duduk bersemedi, tenangkan diri, berlipat kaki, kemudian senyum kemana-mana. Hai saudara-saudaraku, kami dari ini datang untuk memberikan kemudian bantuan. Bermanis-manis ria, tapi meninggalkan buku panduan. Buku panduannya mengatakan jangan makan babi, kuduskan hari Sabat, jangan ada ilah lain di hadapanku, sunatkan dirimu. Itu mah teori. Yang penting aku baik-baik aja, yang penting aku sabar, aku baik, aku setia, aku murah hati, aku sukacita, aku kasih. Udah selesai. Ini mah teori. Teori kerah. Kasih itu tadi saya sudah jelaskan. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, Matius 5 nomor 19, Lukas 16 nomor 17, Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi dengan congor bermanis, muka tersenyum, bibir lebar sampai kuping pun percuma. Yesus ditanya, "Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Supaya aku hidup kekal?" Matius 19. Apakah ada dijawab di situ? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Enggak. Semua yang disebutkan ini dalam Galatia 5 nomor 22, kucing pun bisa mempraktekkannya. Tapi yang dimaksud oleh Yesus apa? Jangan ada ilah lain di hadapanmu, jangan ada pembunuhan, jangan mengingini orang lain, jangan bersaksi dusta. Semua adalah implementasi rukun yang harus diadakan kalau mau selamat. Ada hukum-hukum yang wajib dilaksanakan kalau mau selamat. Bukan cuma sabar, bukan cuma baik doang, bukan cuma berlembut doang, menguasai diri doang, enggak. Ada syariat. Contoh misalnya, ketika Tuhan marah di dalam kitabnya Yahudi Yehezkiel 44 nomor 9. Ada kemudian dosamu yang lalu-lalu telah aku lupakan, tetapi ada kesalahanmu satu yang sangat menyakitkan hatiku. Apa itu? Engkau memasukkan orang-orang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Itulah kelakuanmu yang tidak bisa aku maafkan, kata Tuhan. Jadi syariat itu ada, hukum-hukum itu ada. Bukan cuma saena dewe, kasih, sukacita, damai sejahtera. Bukan cuma kayak gitu, itu mah teori. Semua orang bisa mempraktekkan itu. Tapi yang dimaksud kasih adalah implementasi, dedikasi kita, loyalitas kita, kemudian di dalam tunduk berserah diri, ikhlas kepada aturan mainnya Tuhan. Itu. Sekarang kalau Tuhan mengatakan jangan makan babi, itu perintah Tuhan. Untuk apa tidak makan babi tapi ganas, kurang ajar, suka mencuri dan segala macam? Lebih baik saya makan babi tapi saya baik, sopan. Bukan begitu polanya. Itu artinya Anda lebih menuhankan diri Anda daripada Tuhan. Tuhan sudah memberikan penggarisan, jangan makan babi ya tunduk. Kenapa malaikat disebut iblis? Kenapa malaikat itu kemudian jadi iblis? Kenapa? Karena dia cuma mendapat perintah satu doang. Wahai malaikat, ya Tuhan, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat enggan sujud, tak mau sujud. Disebutlah dia iblis. Wahai manusia,
Jangan engkau makan babi. Disebut apa orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan itu? Kalau malaikat disebut iblis, kalau orang tadi disebut apa? Ya iblis. Makanya Al-Quran mengatakan iblis itu minal jinnati wan nas. Iblis itu dari dua kelompok, dari dua golongan, yaitu dari jin dan juga kelompok manusia. Manusia yang tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan adalah sibilisis. Ini terakhir sebelum saya pamit. Dikatakan kemudian di dalam pengakuan Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Ini perintah siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengajarkan menghalalkan segala sesuatu? 1 Korintus 6 nomor 12. 1 Korintus 10 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Siapa yang kasih firman seperti ini? Siapa yang kasih firman pengajaran kayak begitu kepada dia? Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Dia malah membantah seluruh perintah Tuhan. Segala sesuatu dibolehkan. Segala sesuatu dihalalkan. Ini perintah siapa ini? Iblis mengatakan kepada Adam, tidak ada larangan, segala sesuatu halal. Tak ada itu, segala sesuatu dibolehkan. Kok ciri-cirinya kok mirip-mirip? Habis itu dia bikin aturan sendiri. Apa itu aturan sendiri? Minum darah, makan babi boleh, makan asu boleh, makan segala-galanya boleh. Tapi bikin ajaran lain lagi. Bikin aturan baru lagi. Ibadah minggu, menyembah kepada Kristus, segala macam. Jadi ada kerajaan lain. Kata Yesus, dari buahnya kamu akan melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Pakai nama aku, tapi dia bukan dari golongan kita. Dia golongan serigala yang buas. Nah, saya kira begitu teman-teman. Tempat saya sudah azan. Saya juga ada tamu. Saya harus menemui tamu saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa menjadi edukasi khususnya kepada umat Islam agar tidak mudah kemudian dipatol-patol sama pengikut Kristus. Saya umumkan kepada saudara-saudara yang ada di Kota Makassar, tanggal 1 Juni insya Allah saya ada undangan tablik akbar tentang antisipasi lebih awal gerakan pemurtadan pendangkalan akidah yang akan diadakan di Antang, Perdos Unhas, Perumahan Dosen Unhas. Saya lupa masjidnya. Tanggal 1 habis baca asar. Gurunda. Siap. Tanggal berapa? Tanggal 1 Juni 2025. Sahabat-sahabat kalau tidak berhalangan silakan hadir. Siap. Kita akan bertatap muka di sana dengan tema yang sudah disajikan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa kemudian hadir. Kita sharing terkait dengan materi-materi dasar bagaimana cara mengantisipasi gerakan mereka. Demikian sementara subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang dan tetap saudara-saudara Kristen tetap belajar, belajar dan belajar. Tanggalkan dulu mendengarkan doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja, pastor-pastor, tapi ambil Bible itu, masuk ke kamar, kunci dari dalam, pelajari tekun. Belajar bebek, gunakan hati. Panggil pencipta langit dan bumi. Wahai dikau pencipta langit dan bumi, yang menciptakanku, yang memberikan akal kepadaku, beri aku petunjuk. Aku ingin mengkaji Bibelku ini dengan akal sehat. Berikan aku petunjuk. Enggak usah sebut Tuhan siapa namanya, enggak usah. Panggil aja. Dikau yang menciptakanku, yang maha pengasih, yang maha penyayang, maha rahman. Jangan ke situ Islam nanti. Ya Tuhan yang maha kuasa, yang mendengar dan melihatku. Tuntun aku untuk belajar kitabku ini. Tunjukkan kepadaku kebenaran yang hakiki. Habis itu baca. Baca, pelajari, renungkan isinya. Setelah Anda pelajari itu semua, mari bertemu dengan Bang Suma dan tim para apologet Islam ini, baik yang ada di bawah naungan API ataupun yang tidak. Datangi mereka, pertanyakan mereka tentang Bible, sekali juga pertanyakan mereka tentang Al-Quran. Kalau Anda sudah memahami Bible, sudah mempertanyakan Bible, saatnya Anda menentukan sikap. Bible itu benar-benar firman Tuhan, dan artinya Anda mengatakan Islam itu salah. Saatnya Anda tampil sebagai apologet Kristen untuk membela akidah Kristen. Akan tetapi kalau Anda dihantarkan kepada kebenaran,
bahwa ternyata Bible itu benar bukan firman Tuhan dan di dalamnya ada kebenaran, maka datang kepada Islam, pertanyakanlah Islam itu. Pertanyakan Islam itu. Jadi ada dua pilihan setelah pelajari Bible dengan tanpa doktrin dan dogma. Tampil sebagai pembela Kristen, melawan Islam, atau tampil kemudian untuk belajar ajaran agama Islam. Itu aja. Jangan membantah Islam tanpa ilmu. Jangan mewakili Bible tanpa Anda kaji Bible. Nanti Anda malu. Ya, jangan sampai seperti pendeta-pendeta yang diskusi dengan Bang Suma. Justru mereka bertanya, itu tertulis di mana Bang Suma? Saya masih ingat sekali seorang pendeta Leon for Yehuda ketika saya berkata, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai aku. Jika aku yang datang, langit matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, dan akan nampak anak manusia di tengah langit. Semua manusia akan meratap, semua manusia akan melihatnya. Pendetanya dengan tertawa menghina. Itu tidak ada di Bible Bang Suma. Itu tertulis di mana Bang Suma? Itu tidak ada Bang Suma. Mana ada kayak gitu di dalam Bible Bang Suma? Dengan gayanya dia mengatakan saya selesai kuliah di luar dan seterusnya. Ternyata seorang pendeta pun mesti harus mendapatkan penataran P4 atau 6 SKS dari Bang Suma. Saya kira begitu. Sekali lagi, pelajari Bible itu dengan seksama. Jangan doktrin dan dogma. Jangan, pelajari aja dulu. Setelah itu Anda tampil menjadi pembela agama Anda atau tampil sebagai penanya kepada umat Islam. Demikian, silakan. Ya, terima kasih untuk Bang Juma ya kan atas penjelasan dan pemahaman-pemahaman yang diberikannya. Tetapi saya hanya berkata kepada Bang Juma seperti Bang Juma katakan, semoga Bang Juma juga boleh tetap berseru kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi untuk meminta karunia-karunia supaya memahami Bible lagi dengan lebih baik dan benar. Gitu aja sih Bang Dalbo, Tuhan memberkati. Bang Suma lebih paham Bible, Bang. Iya. Sudah lebih. Iya kan saya menyarankan apa yang disarankan Bang Juma aja Bang Dalbo. Iya kan supaya lebih paham apa yang disarankan itu ya kita sama-sama kerjakan. Kita sama-sama mendapat kebenaran. Akan gitu aja enggak. Oh betul. Ada saya salahkan kan Bang Dalbo? Enggak ada betul. Tapi penyampaian Bang Suma itu tadi kira-kira apa yang Anda ambil di situ poinnya? Atau ada yang tidak disepakati mau dibantah? Atau yang dinarasikan tadi Bang Suma itu semuanya itu kebenaran? Untuk gimana nih pandangan saudara Bang Adi? Iya, terima kasih Bang Dalbo. Ya kalau bagi saya ya kan, saya kurang sepemahaman dengan Bang Juma, ya kan. Tapi ya seperti aku bilang tadi, ya dalam diskusi yang tidak mencari mufakat, ya kan, berarti kita boleh mempunyai pemahaman masing-masing kan gitu dia Bang Dalbo. Bang Juma boleh memahami Alkitab seperti itu dan saya boleh memahami Alkitab di luar pemahaman Bang Juma kan. Tapi Bang Juma rujukannya kan di Bible Bang. Nah, sedangkan ya. Pak Adi ini rujukannya di mana? Iya di Bible juga lah Bang Dalbo. Ini dia kan yang dibahas tadi Bang Juma itu jelas tercatat semua di Bible. Layak nggak Yesus ini dijadikan sesembahan, Pak? Pak ya, Dalbo, Yesus sendiri kan sebelum lanjut, ini minta di follow ya, akun Dewa sampai 1000 aja. Silakan. Ini baru 500. Silakan. Minta tolong dibantu ya, akun Dewa. Ini baru 500 pengikut, sampai 1000 lah, sampai 1000 follower. Ya, supaya bisa tampil. Mau tampil apa kau Pak? Katanya bisa tampil. Mau tampil apa lagi?
Tampil beda pokoknya. Oh, tampil beda. Padahal ini udah nggak bisa padahal Bo. Dia dari awal aja udah statement pokoknya Yesus Tuhan, udah selesai kalau seperti itu. Sudah tidak bisa lagi yang lebih dibenerin. Iya. Itu tuh dalilnya. Pokoknya Yesus Tuhan, selesai udah. Apalagi dia ahli bahasa roh. Pokoknya joget. Itu ya di follow ya, akun Bang Dewa semualah, Bang Dalbo, ini akun baru semua. Jadi Pak Abang Filipi, asyhadu. Bagaimana Bang? Kira-kira apa tanggapannya? Ditanggapi dulu lah apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Berdasarkan Bible, kira-kira sepakat nggak atau mau membantai si Bible? Sebenarnya karena ini room diskusi, jadi tetap ada yang punya konsep berbeda dengan apa yang kita punya konsep. Tetapi kita pada dasarnya kan saling mengisi. Tidak etis juga kalau di hadapan banyak teman-teman saya mengkomplain Bang Suma, padahal kan kita tidak pada posisi debat yang harus saya mengeluarkan statement saya dan Bang dibantah, atau Bang Suma mengeluarkan statement Bang Suma dan saya bantah. Tapi ya karena memang kita ada di room sini dan diberikan pencerahan kepada Bang Suma, oleh Bang Suma, bagi saya itu haknya Bang Suma dalam memahami. Demikian juga saya juga punya pemahaman yang ada referensinya. Tetapi kalau referensi itu dipandang keliru, ya itu kan dari masing-masing kita. Toh kita kan tidak mencari sesuatu yang si A yang benar, si B yang salah atau bergantian. Tapi kan kita diskusi, kecuali Abang bilang kita debat, oke, kita fight, begitu. Makasih Bang. Kan referensi itu kan ada rujukannya Bangku. Apa yang disampaikan, dinarasikan oleh Bang Suma kan rujukannya ke di Bible. Enggak? Iya. Karena rujukannya yang disampaikan di Bible. Kan saya selalu bilang sama Abang, kalau Bible saya tidak bisa membantah. Tetapi kan disampaikan waktu orang menyampaikan ada yang mungkin dia sampaikan keliru yang tidak sama dengan pemahaman saya. Dan saya juga tidak bisa menabrak dia karena kan kita berdiskusi. Kecuali kita berdebat. Oke, itu berbeda. Begitu Bang. Oh iya, kan diskusi debat itu artinya kita berargumen berdasarkan data. Jadi poinnya ini Abang Filipi ini sepakat dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Suma. Sepakat nggak? Ada beberapa yang saya tidak sepakat. Yang mana itu? Itu yang kami tunggu Abangku. Itu yang kami tunggu. Yang mana yang tidak sepakat? Ya karena Bang, kita mulai masuk ini ya, langsung dibahas ini. Atau langsung lah. Yang mana yang tidak disepakati? Bang Dalbo, mau langsung masuk atau gimana? Langsung tidur aja. Langsung masuk lah. Yang mana yang tidak disepakati? Sorry, ada telepon. Mungkin bom-bomnya. Kalau bom-bom yang telepon, blokir aja dia. Coba. Yang mana yang tidak disepakati dari narasi Bang Suma? Yang mana? Nanti Bang Dewa bengkokkan. Ya, di tap-tap layarnya teman-teman ya, di tap-tap layarnya jangan lupa di follow-follow akunnya di atas ya.
Yang nelpon siapa sih, kawan? Iya, teman-teman audio di bawah tolong kiranya di follow ya akun Dewa Guru kita ya. Sambilan menunggu selesainya Bang Ribus menelpon mungkin gitu ya, Pak Dalbo. Silakan teman-teman, minimal 1000 ya. Ayo. Gimana? Oh, oke bang. Maaf, telepon masuk. Tunggu dulu, Bang. Masuk lagi Ini bang. siapa Saya nggak ini? bisa dengar lagi. Iya. Aksar Raja, selamat malam. Aksar Raja, selamat malam. Bang ini minta dari tadi minta naik, nggak mau bicara. Ya kenapa? Yang mana? Nanti kami bengkokkan, luruskan. Halo, yang mana bang? Iya bang. Aduh, minta maaf. Saya nggak dengar apa yang abang ngomong karena telepon masuk. Saya nggak ngangkat, jadi saya biarkan aja. Iya, bagaimana bang? Biarkan aja dulu. Jadi itu yang nelpon siapa sih? Bom. Wah, ngapain? Oh, jadi teman-teman Kristen ini sesama Kristen nggak saling ini ya komunikasi enggak? Kalau komunikasi pasti, tapi tidak harus lebay kayak gini tuh bang. Saya contoh, saya dengan Bang Suma, Bang Dewa, Terapi, Bro Edwin, dan teman-teman lain, kami sering komunikasi. Gimana kabarnya bang? Assalamualaikum. Kalau kalian enggak, tidak ya? Ya pasti lah bang. Makanya saya tanya yang nelpon siapa sih, Bom? Bukan, teman. Oh, AWW apa Bobo? Pak Bombo mungkin lagi pelayanan gak pak? Dia lagi dilayani. Saya nggak tahu bang. Abang lebih tahu kalau abang tanya saya lagi. Dia yang dilayani. Gimana ini? Mana ini? Dari tadi nunggu bantahan. Mana ini? Iya itu ya. Tunggu nanti Bandewa ini bengkokan. Iya. Bang Dalbo, Bang Dede. Karena ini menyangkut Bible dan saya juga salah satu orang yang menurut saya, untuk apa kita berdebat atau membantah apa yang dikatakan oleh Bible menurut saya. Buku saya Bible. Kalau Bang Zuma katakan begitu dengan pemahamannya Bang Suma, ya itu Bang Suma memahaminya. Kalau saya mungkin berbeda untuk hal seperti itu. Tapi kalau itu dipergunakan statement saya, kalau kita berdebat, tapi ini kan kita tidak berdebat. Jadi kita kita berdebat aja bang. Ya kita berdebat aja nggak apa-apa. Ayo berdebat nggak apa-apa. Oh Bang Dede, saya sudah dari siang, dari pagi. Kami dari tadi menunggu apa yang mau abang bantah, silakan. Apa yang tidak sesuai dengan ucapan Bang Juma, tidak sesuai dengan Bible, silakan yang mana. Nanti saya bantah lagi nanti. Atau enggak Pak Dalbo nanti bengkokan nanti. Yang mana? Sekarang menurut saya begini Bang Dede. Saya membantah Bang Suma menyampaikan pemahaman beliau tentang Bible-nya saya. Walaupun saya tahu keliru, terus saya bantah, terus abang bantah ulang kembali, ngapain? Kan begitu. Bang, kita di sini berdiskusi itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible, Bang. Andaikan abang membantah itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible, kita akan terima. Tetapi kalau ternyata bantahan abang itu keluar dari yang namanya ayat di dalam Bible,
Saya akan berusaha untuk meluruskan di sini, Bang. Yang mana tadi setelah Abang mendengarkan diskusi antara Bang Juma dengan siapa tadi, yang mana yang Abang tidak sepakati, yang mana Abang tidak setuju. Padahal Bang Juma tadi sudah ngasih clue kepada Abang ya. Andaikan orang itu mau mencari yang namanya kebenaran, Bang, tinggalkan dulu Tuhan itu siapa. Cukup berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tunjukkanlah kebenaran itu. Abang angkat tangan, selama Abang mengangkat tangan, insya Allah Tuhan akan campur tangan, Bang. Tetapi ketika Abang mencari kebenaran, Abang tidak mengangkat tangan, Tuhan tidak akan pernah campur tangan. Tuhan akan angkat tangan juga. Nah sekarang, yang mana yang Abang tidak setuju dari pernyataan Bang Juma yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible? Kita berdebat, nggak apa-apa, ayo. Dari tadi kan Abang diskusi, kita bukan berdebat, saya tantang sekarang berdebat aja, ayo. Yang mana? Ayat yang mana? Kalau cuma tertawa saya bisa, Bang. Saya bisa, Bang, tertawa dong. Iya. Jadi begini, Bang. Kan dari beberapa statementnya Bang Suma, ada yang tidak sepaham dengan saya. Contoh tentang Yohanes 16. Tentang Yesus juga sendiri. Itu kan beda konsep dengan saya. Baik, menurut Abang, konsep di dalam kekristenan Yesus itu siapa, Bang? Berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible atau apa yang dikatakan sama Yesus itu sendiri? Pengakuan Yesus langsung, Bang. Saya mulai buka ya, Bang ya. Di dalam Wahyu 22 nomor 9, Bang. Ini pernyataan Yesus langsung, Bang. Silakan Abang buka. Wahyu 22 nomor 9. Sabar. Supaya kita terarah ya, karena saya nggak suka debat kiri kanan ya. Gitu. Abang mau bantah atau mau ikuti pernyataan bukan Yesus? Debat, sorry. Kita debat aja, nggak apa-apa. Debat aja, nggak apa-apa. Diskusi kiri kanan saya nggak suka. Nggak apa-apa, kita debat aja, Bang. Nggak apa-apa. Oke. Wahyu 22 ayat 9 ya. Oke. Ini debat apa pacaran ini? Bang Dalwo, mantap. Oke, lanjut Bang Dede. Ya silakan dibaca sama Abang. Saya akan mulai debatnya. Saya mulai dengan Wahyu 22 nomor 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Nah, berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Wahyu 22 nomor 9, ini pengakuan Yesus langsung kalau beliau adalah seorang hamba, sama seperti kita. Malah di situ dikatakan Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Allah saja. Silakan Bang, menurut Abang posisi Yesus di situ siapa? Apakah Yesus Tuhan ataukah Yesus seorang hamba? Pada konteks ini Yesus menyampaikan bahwa dirinya hamba. Saya tidak membantah soal itu. Baik, artinya kalau dia hamba itu, bisa tidak yang namanya seorang hamba itu menjadi Tuhan, Bang? Bisa atau tidak? Kalau kita langsung pada titik ini, kita harus lihat konteksnya di mana. Gak bisa kita di konteks ini terus kita lompat ke sini, gak bisa. Ya udah, sekarang gini. Baik, kalau begitu tunjukkan satu dalil di dalam Bible yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Satu dalil aja yang menurut Abang andalan dalil Abang itu apa? Saya akan bantah dengan ratusan dalil yang ada di dalam Bible, Pak. Dalil apa yang Abang andalkan? Yesus adalah Tuhan. Ya, dalilnya? Pokoknya Lukas pasal 1. Lukas 1. Ya. Baca coba, yang mana? Baik, baca. Sabar Bang. Bukan lagi. Pasal 2 Pak. Ini kok lama sekali Pak. Lukas 1 pasal 2. Lukas 2.
Tadi Lukas abang 2. bilang Lukas 1. Sorry. Baik, Lukas 2. Hari ini telah lahir itu bang. Ya, Baik, abang percaya yang dilahirkan sama Bunda Maria itu Tuhan atau manusia bang? manusia. Nah, kenapa di situ abang percaya kalau yang dilahirkan adalah Tuhan? Sementara berdasarkan kita ya, sebagai manusia yang punya akal bang, diciptakan oleh Tuhan memiliki yang namanya akal. Tidak mungkin yang namanya manusia itu melahirkan Tuhan. Manusia melahirkan manusia, monyet melahirkan monyet, gogog melahirkan gogog. Ini hal yang tidak mungkin apabila yang namanya manusia itu melahirkan Tuhan. Sementara ketika abang membaca di ayat 22-nya bang di situ, Yesus diserahkan kepada Tuhan bang. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Mungkin tidak bang, ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Mungkin tidak bang, ada manusia melahirkan yang namanya Tuhan. Kita di sini mengajak abang berpikir ya bang ya. Oh, ada Uni Ripa ini. Oke. Assalamualaikum Uni Ripa. Uni. Baik, Bang. Syik di sini bang, waalaikumsalam. Siap. Silakan bang. Mungkin tidak menurut abang ada manusia ada manusia melahirkan yang namanya Tuhan. Ada Tuhan membutuhkan yang namanya rahim dari manusia. Mungkin tidak bang? Kalau menggunakan kata mungkin, karena berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, berarti mungkin saja. Begitu. Oh, mungkin saja. Baik. Kalau seperti itu memang doktrin ajaran abang itu sudah kuat ya. Berusaha different untuk mempertahankan sesuatu yang tidak masuk akal, abang pertahankan. Di dalam Lukas 2 nomor 22. Tidak begitu juga bang. Bang, itu bukan masalah doktrin. Itu akal sehat. Iya. Karena dia kan Maha Kuasa. Kecuali dia tidak Maha Kuasa boleh. Baru kita bisa ragukan dia. Dia mau jadi batu, mau jadi ayam, mau jadi apa. Kalau dia tidak Maha Kuasa, kita bisa ragukan. Tapi kalau dia Maha Kuasa, kita tidak boleh membatasi. Oh, berarti baik. Abang berarti kita sepakat ya, kita tidak boleh membatasi yang namanya Tuhan. Jadi apapun bisa Tuhan lakukan sesuai di dalam Lukas 1 nomor 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika abang mengatakan dia Maha Kuasa, bisa berubah menjadi batu. Kira-kira menurut abang, bisa nggak Tuhan abang berubah menjadi sendal jepit bang? Ya itu kembali ke dia.